Sebuah pabrik yang memproduksi pakaian dalam wanita di Bantul, Yogyakarta terbakar Sabtu pagi. Api mengepul cukup besar hingga menjadi perhatian warga. Kebakaran juga membuat panik karyawan pabrik yang pada saat kejadian berjumlah lebih 1.000 orang. Sejumlah karyawan mengurungkan niat memadamkan api karena asap pekat sudah memenuhi ruangan. Beberapa karyawan pabrik mengalami pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap hingga harus dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah sudah terevakuasi semua, jadi semua sudah keluar. Mbak, ada yang terluka, Mbak? Nggak ada, cuma pingsan karena asap tadi. Karena asap, ya. Ada 3 orang sama yang cuma sok kaget, Pak. Karyawan pabrik mengatakan asap tebal muncul dari ruang foam di lantai 2 yang menyimpan dan memproduksi busa pakaian dalam perempuan. 10 mobil pemadam yang dikerahkan ke lokasi tak bisa cepat menanggulangi kobaran api. Ditambah dengan kita dibantu Pos Danggam Sleman, Kota, dan UGM. Semoga dengan dikerahkannya semua armada, nanti kita bisa teratasi. Sejauh ini, pihak pabrik maupun kepolisian belum mau berkomentar. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Wilson Purba. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Maros, belasan rumah rusak. Sementara di Takalar, rumah warga porak-poranda. Dalam rekaman video amatir warga, hujan deras disertai angin kencang menerjang permukiman warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah saya dihantam angin deras, bos. Ini terbuka semua sengnya. Waduh, hujan deras, angin deras. Akibat terjangan angin kencang, belasan rumah warga di 8 kecamatan rusak parah pada bagian atap dan dinding. Selain merusak rumah warga, sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalan Trans Sulawesi hingga membuat kemacetan panjang. Ini Pak, ini terkena angin kencang, jadi kena pohon, pohonnya rubuh, langsung menimpa rumah. Pak, pada saat kejadian itu ada orang di dalam rumah ya atau gimana Pak? Kebetulan tidak ada. Nggak ada ya Pak? Oh. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam ini, namun pihak pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengimbau warga agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah. Sementara hujan deras dan angin kencang juga menerjang permukiman warga di Desa Tamalatea, Takalar, Sulawesi Selatan. Lebih dari 50 rumah warga alami rusak berat di bagian atap, bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Warga yang mengalami kerusakan terus berusaha memperbaiki atap rumahnya yang rusak dan terbawa angin kencang. Data yang belum itu lengkap saya terima kurang lebih 50 rumah. 50 rumah ya? Iya. Rata-rata kerusakannya apa ini? Ada yang rusak total, ada yang rusak atapnya, ada yang rusak apalagi sebagian daripada rumahnya itu. Pak, penyebab ini bisa diceritakan? Ada angin kalau angin timbul mungkin ada kayak kalau angin kencang. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun warga berharap bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Angin kencang serta gelombang tinggi yang melanda Laut Jawa memaksa puluhan warga pesisir Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengungsi. Angin kencang membuat jalan penghubung desa rusak parah. Inilah kondisi gelombang tinggi yang terjadi di perairan pantai utara, kawasan Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini memaksa warga Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak dan mengungsi ke tempat yang lebih aman di Kelurahan Kaligawe, Kota Semarang. 7 rumah porak-poranda akibat terjangan ombak dan angin kencang selama sepekan terakhir. Ketinggian gelombang laut bahkan mencapai 3 hingga 4 meter. Mau kemana Pak rencana? Evakuasi atau gimana? Evakuasi ke Kaligawe. Ke Kaligawe?
naik kapal ini, Pak. Nah, kondisi angin seperti ini, menurut jenengan sangat bisa. Hampir semua bangunan yang ada di pesisir rusak dan hilang tersapu ombak. Sedikitnya 18 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Akibat cuaca buruk di penghujung tahun 2022, sejumlah wilayah di Jawa Tengah dikepung banjir. Banjir merendam permukiman, memutus akses jalan, dan juga menyulitkan warga beraktivitas. Jelang pergantian tahun, banjir menerjang kota Semarang, Jawa Tengah. Banjir merendam sejumlah jalan protokol dan permukiman warga. Akibatnya kendaraan sulit melintas dan aktivitas warga terganggu. Banjir ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Jumat sore, sehingga membuat Sungai Plumbon dan Sungai Beringin meluap. Salah satu wilayah yang terdampak paling parah adalah Kelurahan Tlogomulyo, Kota Semarang. Ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter. Menurut warga, tahun ini merupakan banjir terparah yang pernah mereka alami. Beda dengan tahun yang lalu. Ini luar biasa banjirnya, dalam sekali. Selama ini sering kebanjiran atau enggak? Tidak pernah, saya sudah 12 tahun di sini tidak pernah banjir. Akibat apa nih Mbak ya? Akibat luapan air dari jalan. Masuk ke kampung. Ke pemukiman. Selain kota Semarang, banjir juga melanda Pati, Jawa Tengah sejak Jumat kemarin. Hujan lebat membuat sungai Silugonggo Juwana meluap dan mengakibatkan 6 kecamatan terendam banjir. Selain menerjang permukiman warga, banjir juga memutus akses jalan Pati Grobogan. Sementara itu, jalur Pantura Kaliwungu di Kendal, Jawa Tengah lumpuh akibat banjir. Ketinggian air yang menerjang kawasan ini mencapai 1 meter. Selain itu, ratusan rumah ikut terendam. Menurut warga, air mulai masuk rumah mereka sejak Sabtu pagi. Akibatnya aktivitas mereka di penghujung tahun 2022 ini terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang membuat beberapa wilayah di ibu kota Jawa Tengah itu terendam banjir. Sejumlah fasilitas publik pun tak luput dari banjir. Satu stasiun, yaitu diantara salah satunya adalah Stasiun Tawang. Hingga siang tadi, ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya, kereta api tidak bisa melintas di Stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dapat membahayakan perjalanan kereta. Hal ini disebabkan karena hujan deras mengguyur kota Semarang dan sekitarnya sejak malam hingga saat ini. Layanan boarding penumpang pun dialihkan ke pintu keluar. Hingga saat ini tercatat 4 perjalanan kereta api yang terganggu, di antaranya KA 186 Kamandaka relasi Tegal Semarang Tawang, KA 263 Menoreh relasi Semarang Tawang Jakarta, KA 189 Joglo Semar Kerto relasi Solo Balapan Tegal, dan KA 267A Ambarawa Express dengan relasi Surabaya Pasar Turi Semarang Poncol. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penanganan banjir di Semarang, kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Baik, Pak Ganjar, wilayah mana yang paling parah dilanda banjir saat ini, Pak? Ada Semarang, lalu ada longsor di Pati dan banjir di Pati, lalu ada lagi di Pekalongan, sekarang ada pengungsian ya, beberapa di Batang, jadi rata-rata yang ada di Pantura. Baik, penanganannya seperti apa Pak untuk banjir dan juga longsor yang terjadi di kawasan di beberapa wilayah di Jawa Tengah? Iya, teman-teman dari Bupati Wali Kota semua sudah standby, termasuk BPBD kita, beberapa tempat pengungsian seperti yang di Pekalongan sudah dihandle Pak Wali Kota. Lalu Kota Semarang, tadi Bu Wali Kota juga sudah berkeliling sejak pagi. Tadi saya coba ikut membantu di beberapa titik, memastikan pompa-pompa semuanya berjalan, terus kemudian tempat-tempat yang dipakai untuk pusat tanggap darurat seperti penyediaan logistik ya dan bantuan-bantuan kesehatan kita siapkan. Ya, alhamdulillah semua masih berjalan sambil menunggu kondisi, dan alhamdulillah pada sore hari ini cuacanya bagus, tidak hujan. Mudah-mudahan alirannya akan lebih cepat. Baik, kalau untuk pengungsi, apakah sudah didata Pak berapa orang yang mengungsi?
Kalau yang di Semarang belum ya, yang kemarin ada sekitar, tapi yang lain tidak ada. Baik, lalu ini sebenarnya apakah memang hanya cuaca buruk yang menyebabkan banjir di kawasan Jawa Tengah khususnya di Semarang Pak? Atau mungkin ada hal-hal lain seperti mungkin saluran irigasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga banjir ini cukup parah terjadi di sana? Kalau melihat kota Semarang sebenarnya seandainya hujan intensitasnya tidak seperti ini, insya Allah ya biasanya ada genangan ya cepat surut begitu. Maka intensitasnya memang cukup tinggi, lalu ada pasang posisi air laut yang sedang pasang, maka memang agak sempurna hari ini. Jadi posisi air memang tinggi di beberapa tempat, termasuk tadi yang ada di Stasiun Tawang, terus kemudian ada di wilayah Genuk, begitu ya. Ini yang terjadi kondisinya. Namun demikian cuaca ini tidak hanya sekedar yang mengakibatkan banjir, tapi kemarin di Karimun Jawa juga wisatawan tidak bisa balik, terus kemudian kita minta bantuan Pelni sama Kemenhub untuk dibantu dan alhamdulillah bisa balik. Bahkan tadi malam dengan Menko PMK kami melepas bantuan ke Karimun Jawa dan tadi barusan komunikasi juga dengan Kasal, dengan Dan Lanal, ya kami minta bantuan agar Pertamina bisa mengirimkan BBM ke Karimun Jawa. Jadi sebenarnya ya dari cuaca ini cukup kompleks, tapi kita kan nggak bisa mengeluh. Kita harus merespon begitu. Baik, nah tapi kan BMKG juga memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga awal Januari 2023. Nah, imbauan Pak Ganjar untuk warga Semarang dan sekitarnya yang terkena bencana alam ini seperti apa, Pak? Iya, kalau malam ini mau ada perayaan pergantian tahun, ketika cuacanya kalau nanti hujan lebih baik semua di rumah saja. Ya, saya sarankan semua di rumah. Kebetulan Pemprov nanti dengan Majelis Ulama Indonesia akan melakukan istighosah, nanti disambung dengan doa bersama antar umat beragama dari FKUB. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita minta seluruh petugas sekarang on handphonenya. Seluruh teman-teman dari BPBD semua siaga. Tadi bahkan kawan-kawan dari Kota Salatiga umpama SDM-nya dikerahkan ke Kota Semarang untuk membantu. Ini cara kita bergotong royong. Namun sekali lagi, semua mesti siaga termasuk para petugas kami, maka urusan BBM di remote area disiapkan, urusan kelautan perikanan juga sama, karena tadi saya dikirimin foto-foto di beberapa nelayan yang dihajar ombak begitu ya, dan itu mendorong kita untuk membuat kebijakan agar selama situasi seperti ini atau informasi dari BMKG cuaca tidak baik, jangan melaut dulu. Nanti kalau urusan soal makan kurang dan sebagainya laporkan, kita akan bantu. Baik, jangan melaut dulu dan warga juga diharapkan untuk merayakan tahun baru di rumah saja. Nah, tapi kan kita melihat untuk rumahnya yang terendam banjir nih Pak. Tadi juga Pak Ganjar berkeliling ke wilayah-wilayah yang terkena banjir. Sebenarnya seperti apa saat itu keadaannya dan apakah warga juga ada harapan yang disampaikan ke Pak Ganjar? Ya, banyak sih harapannya. Tentu harapannya mereka ya cepat surut begitu ya. Tapi di beberapa titik karena kalau curah hujannya tinggi, mereka memang mesti mengalami situasi seperti ini. Jadi relatif sebenarnya warga juga siap itu untuk menangani. Maka tinggal kita minta pemerintah yang proaktif untuk turun tangan, mengkoordinasikan, sehingga dalam kondisi yang maaf ya, ini rumahnya tergenang, mungkin perlu dibawa ke satu tempat yang lebih kering, terus kemudian kita berikan bantuan di sana, sehingga mereka akan merasa terbantu dari seluruh kondisi yang ada hari ini, sehingga lebih enteng lah mereka menjalaninya. Nah, hal itu apakah sudah dilakukan Pak, membawa warga ke lokasi yang lebih aman dan juga memberikan bantuan? Ya itu yang namanya tadi dievakuasi, terus kemudian mereka berada di satu tempat yang lebih representatif. Di beberapa tempat sudah termasuk yang tadi di Kota Pekalongan. Kalau yang di Kota Semarang langsung otomatis tadi jalan, bahkan Balai Kota tadi juga dipakai sebagai tempat untuk mengirim logistik begitu ya. Jadi kita bantu, karena ini bukan sekali Mas, pengalaman ini sudah pernah dilakukan. Tapi karena debitnya cukup tinggi maka kerja kita juga mesti ekstra. Maka pada saat saya masuk ke salah satu tempat pompa air tadi, saya lihat kok ada dua yang tidak jalan. Pak lagi rusak Pak gitu, ya sudah panggil vendornya untuk datang. Wah masih kebanjiran Pak, oh enggak bisa, harus dijemput kalau perlu. Kalau perlu sewa truk itu sehingga bisa melewati jalur yang tergenang itu. Kan mobil saya juga bisa masuk begitu. Jadi ini kita
cara-cara kita untuk membantu dan meyakinkan. Memang masyarakat, Mas, mereka itu rata-rata akan senang kalau pada saat yang sulit ini pemimpinnya hadir. Itu mereka ketemu aja sudah senang gitu. Nah, disitulah kita bisa dialog dan menjelaskan. Dan ini bukan kerjaan penanggulangan bencana saja, tapi seluruh sektor, termasuk dari yang ngurusi sumber daya air, ngurusi jalan, begitu ya. Karena beberapa jalan yang tergenang, ini kita koordinasi dengan kepolisian untuk mengalihkan arus lalu lintas. Jadi beberapa titik yang tanggulnya jebol tadi juga harus ada tindakan-tindakan darurat. Maka sumber daya air, balai besar wilayah sungai, kita koordinasikan semua. Ya, kita bareng-bareng lah menghadapi atau merespon persoalan ini. Baik, harus bareng-bareng untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih Pak Ganjar atas waktu dan juga informasinya. Kita harapkan semoga cuaca di sana selalu baik sehingga banjir ini bisa surut dan warga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Ganjar, sehat selalu. Sama-sama, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Ganjar. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai ribuan warga di Pekalongan kesulitan beraktivitas akibat jalanan banjir dan tidak bisa dilalui. Tetaplah bersama kami di iNewsroom Weekend.